Ini adalah negara bagian Oklahoma. Sekilas, semuanya tampak normal. Namun ketika kalian lihat bagian timur laut jauh negara bagian ini, ada banyak noda putih yang terlihat seperti jamur-jamur besar yang tersebar di mana-mana. Beberapa bahkan melewati state line dan bocor ke Kansas. Jadi, itu sebenarnya apa? Mereka terletak di kota tak terinkorporasi bernama Pitcher. Dan untuk memahami apa sebenarnya noda putih itu, kita perlu mengetahui sejarah Pitcher sendiri. Pitcher muncul hampir dalam semalam pada akhir 1913, dipicu oleh penemuan besar biji timbal dan seng di tanah milik Harry Crawfish, anggota suku Quapaw. Kota ini dinamai menurut nama O.S. Pitcher, pemilik Pitcher Lead Company, dan secara resmi didirikan pada 1918. Pertumbuhan pusat kota ini didorong oleh ledakan aktivitas penambangan dan pada 1920 populasi sudah mencapai hampir 10.000 orang, serta mencapai puncaknya lebih dari 14.000 pada 1926. Pembentukan Pitcher tidak mulus karena tanah tempat kota itu dibangun awalnya dimiliki oleh suku asli Amerika Quapaw, dan mereka secara paksa diusir dari tanah leluhur mereka di yang sekarang Arkansas dan timur laut Oklahoma. Perusahaan tambang juga tidak membeli tanah tersebut secara langsung, melainkan beroperasi berdasarkan sewa atau perjanjian dengan ahli waris Quapaw yang tanahnya berada dalam satu terbata. BIA sering menganggap pemilik tanah Quapaw tidak kompeten, yang memberi pemerintah federal kewenangan untuk menandatangani sewa pertambangan atas nama mereka seringkali tanpa persetujuan atau keuntungan penuh dari pemilik tanah tersebut. Pitcher menjadi produsen utama timbal dan seng sedunia selama Perang Dunia Pertama, memasok lebih dari 50% timbal dan seng yang digunakan dalam peperangan. Namun dengan banyaknya bahan tambang yang diekstrak, tentu saja limbah juga dihasilkan dari proses tersebut. Pitcher menjadi produsen utama timbal dan seng sedunia selama Perang Dunia Pertama, memasok lebih dari 50% timbal dan seng yang digunakan dalam peperangan. Namun dengan banyaknya bahan tambang yang diekstrak, tentu saja limbah juga dihasilkan dari proses tersebut. Limbah ini berbentuk pasir dan debu yang mengandung kadar timbal yang berbahaya. Limbah ini disebut cat, yang merupakan noda putih yang tampak pada citra satelit tadi. Tumpukan cat banyak dibuang di Pitcher karena perusahaan tambang mencari cara yang murah dan dekat dengan tambang. Komunitas sekitar dan pemilik tanah juga umumnya tidak mau menerima tumpukan limbah beracun di tanah mereka. Selama puluhan tahun pembuangan cat terus-menerus, tumpukan tersebut semakin tinggi, bahkan ada yang mencapai ketinggian sekitar 200 kaki. Jika Oklahoma dikenal karena sesuatu, itu adalah badai petir yang parah yang menghasilkan angin kencang dan hujan deras. Kedua hal ini memperburuk situasi Pitcher karena angin akan mengangkat partikel halus yang mengandung konsentrasi tinggi timbal dan menyebarkannya ke lingkungan sekitar. Air hujan juga menyebabkan logam berat dan bahan beracun meresap ke dalam tanah di bawahnya. Hal ini terbukti mematikan karena kontaminasi timbal di tanah Pitcher memiliki dampak serius terhadap kesehatan penduduknya, terutama anak-anak. Sebanyak 34% anak-anak setempat memiliki kadar timbal dalam darah di atas ambang batas yang ditetapkan oleh CDC, yang menjadikan Pitcher salah satu lokasi terburuk kasus keracunan timbal pada anak di Amerika Serikat. Selain timbal, Tar Creek, sungai yang mengalir melalui Pitcher, juga mengandung kadar asam sulfat yang mematikan. Kontaminasi ini mempengaruhi komunitas di hilir Tar Creek. Salah satunya adalah Miami, Oklahoma. Dengan kontaminasi ini, mereka menghadapi risiko tinggi penyakit, kontaminasi logam berat, pengasaman air, dan kerusakan lingkungan. Tambang di bawah Pitcher juga meningkatkan risiko penurunan tanah dan keruntuhan bangunan di atasnya. Pada 2006, Korps Insinyur Angkatan Darat AS melaporkan bahwa 86% wilayah Pitcher berisiko runtuh, dengan 286 lokasi rentan terhadap penurunan tanah. Hal ini menyebabkan program pembelian kembali oleh pemerintah untuk merelokasi penduduk dan menutup sebagian besar kota. Banyak orang menerima tawaran tersebut dan menjual rumah mereka untuk pindah, meskipun sebagian kecil penduduk lansia tetap bersikeras tinggal. Pukulan terakhir bagi Pitcher datang pada Mei 2008 ketika tornado EF4 menyerang bagian selatan kota tersebut dan menjadi katalis akhir untuk evakuasi. Tornado merusak sisa-sisa kelayakan hidup kota sehingga membangun kembali menjadi sia-sia. Banyak penduduk menyadari bahwa tinggal di sana tidak aman dan tidak dapat dipertahankan, dan akhirnya menandai titik akhir karena populasi Pitcher menyusut menjadi hanya 20 orang, dan akhirnya kota tersebut dicabut statusnya pada September 1, 2009. Tanah Pitcher dikembalikan ke bangsa Quapaw pada 2013 dalam kondisi yang benar-benar tak layak dihuni dan sama sekali tak bisa digunakan. Layaknya merampas setiap helai rumput yang layak mereka miliki, mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan karena keserakan manusia, dan membuangnya bagaikan sampah ke bangsa Quapaw. Pitcher kini menjadi pengingat bagaimana keserakaan bisa merusak puluhan bahkan ratusan tahun generasi.